Itu juga hasil mulung. Iya. Iya. Iya, Andi Rewo Batariwanti. Selamat malam. Selamat malam kakak. Gimana kabar? Selalu baik. Sibuk banget ya Anda ya. Sampai berapa kali saya ajak ke sini baru bisa bergabung ya. Sok sibuk. Yes. Ya kan saya juga lihat story Anda sibuk banget kayaknya ya. Ada aktivitas apa saja selama ini? Tidur. Kesibukan itu ya kalau pagi sibuk Tidur, sibuk sibuk istirahat. bermimpi. Sibuk bermimpi, sibuk istirahat dan sebagainya. Yes. Ya. Oke, menarik karena Anda salah satu teman yang masih membuat saya penasaran sampai hari ini. Penasarannya kenapa? Karena Andi Rewo di mata saya seseorang yang unik sih, seorang perempuan unik. Ya, unik sendiri karena di tongkrongannya beda sendiri. Saya selalu perhatikan kamu beda sendiri. Makanya tertarik pengen ngajak kamu ke sini ngobrol dan kita tahu siapa sih Andi Rewo yang sebenarnya. Gimana? Siap kita kuliti di sini? Wah, kuliti. Jangan saya siap untuk dijadikan ayam geprek kayak ayam geprek. Ya kan dikuliti baru digeprek. Oke, Andi Rewo Batariwanti saya kenal sebagai teman yang baik dan juga pemulung yang luar biasa. Iya. Anda seorang pemulung harta karun yang luar biasa. Kapan saya diajak jalan-jalan untuk memulung bersama? Rabu lah. Rabu ya. Ini ya. Tahun depan. Tahun depan. Jadwal mulung Anda kapan? Setiap. Kalau untuk di Sengkang Rabu dan Sabtu. Rabu dan Sabtu. Ya. Kalau di luar daerah tergantung mood. Tergantung mood. Ya. Jadi sering juga keluar. Iya, sering. Menarik menurut saya. Seorang Andi Rewo Batariwanti beda, memilih jalan yang beda sendiri. Di Wajo itu Anda yang pertama ya melakukan itu. Enggak, banyak lah senior. Oh banyak senior. Tapi yang paling nampak adalah usaha Anda. Masa? Mau dibilang usaha atau gimana? Atau sekadar hobi? Hobi sebenarnya. Tapi menghidupi. Menyambung hidup di era kapitalisme. Sesuai dengan tagline-nya. Kok memilih jalan itu? Apa? Kok memilih jalan itu? Karena hobi, terus saya juga kan orientasinya bukan cuan. Oh bukan. Iya. Jadi menyambung hidup. Asal bisa beli nasi bungkus. Bisa beli voucher internet. Nasi bungkus ini agak-agak sensitif kalau kita bahas nasi bungkus ya. Bisa beli pasta gigi, bisa beli deodoran. Tusuk gigi juga. Hah? Tusuk gigi juga. Nggak perlu saya. Oh nggak perlu ya. Apalah gunanya ini? Ada ya, Tuhan sudah memberkati ya. Ya luar biasa. Nah ini yang menarik menurut saya seorang Andi Rewo ini. Tangan yang menarik Kak. Tangan. Oh tangan, kirain tali. Oh tangan menarik tali gitu ya. Oke, menarik sih si Andi Rewo Batariwanti ini. Saya belum pernah sekalipun ya, sudah beberapa kali meniatkan untuk jalan-jalan ke galeri Anda, tapi belum kesampaian juga sampai hari ini. Apa menariknya menurut Anda bidang itu? Menariknya? Menurut saya salah satu hal yang menarik adalah persoalan bagaimana kita bisa ikut serta dalam gerakan lingkungan untuk mengurangi penggunaan fast fashion. Oh gitu. Jadi Anda memilih untuk kita perjelas saja berkegiatan seperti saya sebagai pemulung. Sebagai pemulung, pemulungnya tapi ya kan pemulung harta karun ya. Yes. Yang Anda petik memang harta karun ya. Sengaja. Dan memang apakah Anda asal udah keren aja ambil atau memang ada spesifik tertentu, ada karakteristik tertentu yang menjadi syarat untuk Anda petik di situ? Kalau dari saya pertama harus unik. Harus unik. Seperti Anda ya. Iya. Terus? Harus unik. Jadi lihatnya ke persoalan nilai barang. Oh gitu. Dari segi usia barang, soal brand itu nomor 2.
Oh, brand nomor 2. Saya kira Anda mengutamakan brand karena sebenarnya saya lihat Anda betul-betul menguasai brand-brand itu. Saya sering melihat story Anda tuh brandnya lengkap menguasai, lengkap Kak. deskripsinya gitu. Tapi itu nomor 2. Nomor 2. Yang utama Unik. unik. Iya. Misalnya ada baju yang brandnya nggak terkenal tetapi unik di mata Anda. Iya. Dia punya nilai lebih. Contohnya? Contohnya kemeja-kemeja patchwork seperti yang saya gunakan. Itu juga hasil mulung. Iya. Iya. Luar biasa. Keren ya? Dan ini yang membuat saya selalu tertarik dari sosok Anda itu. Selalu datang ke tongkrongan dengan gayanya yang unik sendiri. Itu karena memang Anda dari dulu mencintai ini ya, keunikannya seperti itu ya. Iya, Dan dari terbawa ke kecil. usaha Anda itu kemudian menjadi tren tersendiri sekarang saya lihat. Banyak orang yang sudah menjadi langganan Anda. Gitu. Gimana? Lumayan. Lumayan banyak. Lumayan. Siapa-siapa saja sih mereka? Kalau langganan yang paling banyak belanja itu Kak dari luar Ya? provinsi. Luar provinsi. Terutama orang-orang di Jakarta. Oh, konsumen Anda dari Iya. Jakarta. Jakarta bisa? dan Medan Medan yang paling sering belanja belanja. Jadi daring ya, online ya. online. Oh, gitu. Keren ya. Dan Anda sampai hari ini masih ini waktu pandemi kemarin Iya. itu mengubah usaha Anda tidak? Enggak ada yang Enggak terpengaruh sama sekali. Iya. Karena belanja online, jual online. Oh, gitu. Tetapi ini kan sempat dilarang kemarin. Sempat dilarang apa Kak? Di pasar jual Iya, saya beli di luar. Pakaian bekas. Saya beli di luar. Oh, gitu. Beli di luar. Terus kalau yang di sini sudah mulai lagi, Iya, boleh sudah lagi. mulai kurang lebih hampir 2 bulan lah. 2 bulan. Dan Anda sudah rutin lagi mulung ya? Keren ya. Kapan saya diajak? Rabu depan. Apa sih nikmatnya gitu loh? Apa Dek? Menurut saya kalau lihat barang-barang bekas bertumpuk itu, saya seperti melihat harta karun yang siap untuk siap untuk saya ambil. Oh gitu. Iya. Jadi saya kan pertama kali kenal barang-barang bekas itu sejak tahun 2006. Oh, 2006. Waktu saya masih SD. SD? Iya. 2006 Anda masih SD ya? Iya. Anda? Jangan ditanya. Nanti semakin jauh pada terpaut kita. Ya kita ini kan masih teman. Iya, teman. Jangan mencidari pertemanan lah dengan menanyakan usia. Ya, terus? Jadi waktu SD itu paman saya membelikan sepatu seharga Rp5.000. Sepatu. Iya, sepatu boots. Boots Iya, harga 5.000. 5.000. Sepatunya sampai sekarang masih ada. di Masih rumah. ada? Iya. Luar biasa. Terus Setelah itu ini si paman membawa saya jalan-jalan ke Pasar Pak Dupa. Pak Dupa waktu masih di Pak Dupa Iya, waktu itu masih ya. di Pak Dupa, belum pindah ke Calaco. Terus Nah, setelah sampai di sana saya menemukan banyak barang-barang unik, mainan-mainan, boneka-boneka, Oh, gitu. kaos-kaos. terus Akhirnya karena sudah terbiasa dibawa oleh paman, waktu SMA saya memutuskan untuk datang sendiri. datang sendiri Iya, dan mencari sejak saat itu barang sesuai dengan kebutuhan saya. luar biasa ya. Dan sampai saat ini Anda masih senang sekali dengan kegiatan itu. Sangat senang sekali. Dan itu sudah menjadi bagian dari hidup Anda hari Iya, ini. separuh kepalaku sekarang itu sudah. Oh, gitu. Jadi Anda suka yang bekas-bekas ya? Sudah, iya. Oh, Suka yang bekas-bekas. iya. Teman? Enggak? Apa? Enggak ada bekas teman? Nggak ada bekas teman. Enggak ada. Nah, Sama setan pun saya akan berteman. oh gitu, keren. Nah, itu Anda sebagai seorang kalau bahasa kerennya yang sering saya dengar, pemulung harta karun ya. Anda pecinta lingkungan memang ya? Apa? Anda penggiat lingkungan?
saya kurang tahu bagaimana publik menilai, Ah, ah. tapi mengenai keaktifan dalam hal itu, Luar. saya senang. Senang ya. Mm. Intens. Alhamdulillah. Ada apa kegiatan-kegiatan Anda di bidang lingkungan seperti apa sih? Selain yang tadi menyelamatkan barang bekas. Kalau sekarang saya bersama dengan teman-teman Ya. sedang mengawal masalah Bawah Karaeng, Gunung Bulu Bawah Karaeng. Bawah Karaeng. Kenapa Bu? Kenapa Bawah Karaeng? Ada apa dengan Bawah Karaeng hari ini? Bawah Karaeng hari ini mungkin kalau saya pilih satu kalimat, rusak dan terhinakan. Karena? Itulah yang mewakili. Karena? Karena ada beberapa aktivitas-aktivitas yang sering dilakukan oleh orang-orang di sana yang sebenarnya mengganggu kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Loh, bukankah orang-orang yang datang ke sana dengan dalih mencintai Bawah Karaeng? Mungkin tidak semua, Kak. Oh gitu. Iya, mungkin tidak semua. Tapi mereka mencintai alam, Mungkin menurut mereka. menurut mereka. Iya. Tetapi Anda punya persepsi berbeda ya tentang Bawah Karaeng. Keren sekali ya. Jadi nanti kita akan kaji lebih dalam tentang bagaimana sih Bawah Karaeng di mata seorang Andi Reo Batariwanti. Tapi saya tertarik membahas Anda sebagai seorang perempuan yang luar biasa. Jujur saja, di antara banyak teman perempuan saya, Anda termasuk salah satu yang punya karakteristik yang luar biasa. Ya. Saya mencoba menggali lebih dalam tentang Andi Rewo ini. Ya, banyak langsung berinformasi saya tentang Anda. Ya. Anda ternyata aktif sejak SMA ya. Sejak SMA Anda sudah aktif menjadi pemimpin ya. Saya dengar Anda seorang ketua OSIS. Betul. Saat kemudian Anda melangkahkan kaki ke kampus, Anda kemudian menjadi presiden BEM. Ya, itu yang menarik untuk saya. Dan apa masih ada tempat lain Anda yang terpilih menjadi pemimpin? Masih ada? Selain yang saya tahu tadi? Pernah? Sebenarnya bukan pemimpin. Iya. Tapi samalah gitu. Samalah kedudukannya. Tapi saya secara pribadi tidak menilai itu sebagai sesuatu yang membuat saya punya alasan untuk disebut sebagai pemimpin. Loh, Anda kan terpilih jadi ketua OSIS. Menjadi ketua OSIS di sekolah unggulan itu tidak mudah loh. Kemudian menjadi presiden BEM di mana? Divisi Punhas. Divisi Punhas, presiden fakultas ya. Kalau tidak salah ya data saya, Anda presiden perempuan pertama di situ. Betul. Ya. Bagaimana bisa sampai ke sana? Wah. Bagaimana bisa sampai ke sana? Saya kurang tahu juga Loh, bagaimana. kan Anda yang menjalani. Saya hidup Ya. be flow. Mengalir gitu aja. Saya melakukan sesuatu bukan karena apa yang harus saya dapatkan dari sesuatu itu. Tapi saya melakukan sesuatu itu karena saya menganggap sesuatu harus saya lakukan. Gitu. Ya, jadi saya kurang memperhatikan bagaimana track record saya secara pribadi untuk menduduki satu jabatan di organisasi. Nah gitu. Bukan itu yang saya lihat. Terus? Bukan itu. Bukan. Iya. Kemudian Anda sampai ke titik itu, Mm-mm. tentu ada yang melatar belakangi. Ya. Ada sosok inspiratif di dalam hidup Anda? Banyak. Banyak. Kalau boleh saya tahu, siapa sosok yang paling Anda kagumi? Almarhum kakek saya. Kakek. Seberapa jauh seorang kakek Anda mempengaruhi hidup Anda? Beliau yang pertama kali menanamkan nilai-nilai pendidikan yang saya pikir itu menjadi alasan paling kuat sehingga saya harus tetap hidup di atas prinsip. Gitu. Sejak kecil beliau itu memperkenalkan pendidikan yang menurut saya sangat mengimbangi sistem pendidikan hari ini.
Wow, keren banget ya. Lanjut. Waktu kecil, kakek saya itu Ah, selalu mengajak saya masuk ke hutan, mengajari saya cara bertanam, mengajari saya cara memelihara hewan, sehingga kepekaan terhadap lingkungan itu dimunculkan sejak itu. Tumbuh dari kakek. Jadi sejak kecil ada sama kakek. Iya, sejak kecil saya sama kakek. Oh, dari dulu ya. Beliau juga yang memperkenalkan saya dengan dunia sastra. Oh gitu. Hebat banget kakek Anda. Luar biasa ya. Andalku. Keren banget ini. Ya, oke, jadi kita bahas tentang sosok inspiratif ini. Ya. Siapa sih kakek di mata Anda? Hmm? Siapa sih kakek bagi Anda? Dia adalah Loh, kenapa? guru yang luar biasa. Luar biasa. Bukan berarti saya menganggap bahwa orang-orang yang pernah saya temui atau apapun yang saya temui itu tidak memberikan apa-apa. Cuma karena tadi pertanyaan kakak itu sangat kuantitatif, paling kan yang makanya saya bilang kakek. Kakek. Iya. Dan sejauh mana kakek mempengaruhi hidup Anda itu yang saya tahu sebenarnya. Kenapa? Lumayan berat lah kalau mau bahas soal kakek. Loh, kok berat? Hah? Kok berat? Segitu sebut ke dalam arti seorang kakek menurut Anda. Iya, Gitu. sangat berarti. Karena nilai-nilai perjuangan yang ditanamkan oleh beliau melalui kisah-kisah yang sering disampaikan sebelum tidur. Dari buku-buku yang pernah dibelikan, itu sangat berpengaruh terhadap saya tentang bagaimana saya melihat dunia. Luar biasa ya Iya. sosok kakek Anda. Jadi Andi Reo hari ini tidak terlepas dari Kakek dan nenek. Kakek dan nenek. Iya. Luar biasa. Jadi yang saya saksikan hari ini adalah hasil dari didikan seorang kakek dan nenek itu. Iya. Begitu. Jadi saya kenal Anda sebagai seorang perempuan yang luar biasa tangguh. Jujur saya tangguh menurut saya. Ya, berani. Kemudian unik. Juga punya kepekaan tinggi. Itu karena kakek. Karena Allah. Allah. Tapi Karena Allah. melalui perantara kakek Anda. Ya, Anda Iya. dididik oleh kakek. Gimana sih caranya? Gimana sih kakek Anda mendidik sampai sebegitu terharunya Anda ketika saya menyebut kakek? Mungkin saya hanya bisa bercerita sedikit ya. Iya, boleh. Karena kalau bercerita banyak tentang kakek, saya pikir berhari-hari tidak akan pernah cukup untuk Banyak juga boleh. Silakan. menceritakan beliau. Ah, Beliau ini kan tipikal orang yang sangat keras. Dari kecil memang ada dua hal yang paling ditekankan kepada kami, cucu-cucunya. Harus jujur, harus berani. gitu. Itu seorang kakek. Iya. Terus? Dan kakek juga tidak pernah menghalangi kami untuk ikut mendengarkan pembahasan-pembahasan orang tua. Termasuk waktu saya masih SD itu, saya masih bisa diperbolehkan untuk mendengarkan masalah sengketa, masalah-masalah politik. Biasa kan kita temui ada orang tua yang selalu menganggap bahwa anak kecil nggak usah lah ikut-ikut bahas-bahas begini. Iya. Paling disuruh minggir, cari tempat lain untuk main. Dan kakek Anda tidak seperti Iya, tidak seperti itu. itu. Itu spesialnya dia di mata Anda. Iya. Dan mental Anda yang hari ini saya kenal memang luar biasa, sekuat baja lah kalau saya bilang. Saya Itu lemah, karena Kak. kakek. Saya lemah. Lemah di mana? Saya belum pernah melihat titik lemah kamu. Nantilah. Nah, jadi seorang kakek begitu berpengaruh dalam hidup Anda. Iya, sangat berpengaruh. Dia adalah guru politik saya.
dia adalah guru kehidupan. Begitu. Tapi kok kenapa berkaca-kaca sekali mata Anda ketika menyebut nama kakek? Karena ada janji yang belum sempat saya tunaikan. Oh, apa itu? boleh diceritain di sini, boleh? Sebulan sebelum beliau meninggal, beliau bilang sama saya masih sangat rindu sama Rewo. Terus waktu itu saya bilang, saya pikir 3 hari ini sudah cukup. Saya harus kembali ke Makassar karena ada tanggung jawab di sana yang harus saya lanjutkan. Terus beliau bilang, sampai kapanpun saya akan tetap rindu sama Rewo. Sampai mati saya akan rindu sama Rewo. Terus saya berjanji, saya akan datang akhir bulan, tepatnya di tanggal 31 Mei tahun 2019. Ya. Dan dan saya tidak datang tepat waktu. Begitu. Kakek saya meninggal pukul 00 tanggal 31 sesuai Mei janji 2019. kamu. Sesuai janji kamu. Dan saya tiba di Sengkang, tiba di Wajo pukul 6.00. Jadi saya sudah saya sudah mengecewakan beliau mungkin. Gitu ya. Dan ternyata terbalik kondisinya. Gimana? Iya, terbalik, kan beliau yang mengatakan bahwa dia akan rindu sampai mati. Sekarang saya yang rindu sampai mati. Oh gitu. Luar biasa ya. Sebegitu cinta Anda sama kakek Anda. Ya, tapi saya tidak khawatir. Kenapa? Ya kan masih ada dunia mimpi yang bisa mempertemukan. Oh gitu. Makanya saya rajin tidur toh. Selalu berharap ada ruang-ruang untuk bertemu. Oh gitu. Kayaknya Anda rajin bermimpi. Pembenaran. Ya, sama. Padahal sebenarnya insomnia. Ya, insomnia. Susah tidur ya. Ya. Tapi begitu tidur, Anda berharap. Iya. Luar biasa ya. Saya ada harapan untuk itu. Jadi setiap Anda tidur ingin begitu ya, ingin ketemu kakek. Kadang juga tidak. Tapi ingin. Iya. Mungkin secara otomatis dari dalam itu naluri ya ada. Oh ya gitu. Tapi saya pikir setiap kali saya merasakan rindu dan mau mengobati itu, saya tinggal bilang, kayaknya kakekku ini di sana, nah dia aja di sini. Oh, gitu. Mungkin dia ketawai maka, iya. Gitu ya. Mungkin dia sudah menertawakan saya, rasakan. Oh, gitu. Saya kan bilang, kau harus pulang akhir bulan, kenapa kau tidak pulang? Anda ingkar janji waktu itu ya? Iya, saya ingkar janji. Sudahlah. Itu sudah berlalu. Sudah lewat, pelajarannya sangat berpengaruh bagi saya. Itu hal yang paling membekas dalam hidup Anda ya. Jangan main-main dengan waktu. Gitu. Bahaya. Begitu ya. Prinsipnya jangan bermain-main dengan. Banyak sekali pelajaran yang saya dapat dari peristiwa itu. Dari momen itu. Jadi sosok kakek ini masih sampai hari ini masih ada dalam diri Anda. Semangatnya masih ada. Semangatnya masih ada. Termasuk Anda bilang tadi kamu bilang termasuk sastra. Saya tahu Anda pencinta sastra, Anda seorang deklamator puisi yang luar biasa. Ya, jujur saja saya kagum sama Anda soal kemampuan deklamasikan puisi. Itu karena kakek juga. Ada jasa kakek di situ. Ada pengaruhnya karena kakek itu kan kalau bicara dia termasuk orang yang sangat memperhatikan intonasi, nada. Jadi saya belajar dari beliau. Jadi kemampuan Anda yang luar biasa itu juga tidak lepas lagi dari kakek. Jadi apa sih dalam hidup Anda yang tidak lepas dari pengaruh seorang kakek? Apa? Apa, Dik?
semuanya tentang kakek. Kakek dan nenek. Kakek dan nenek. Nenek Anda juga punya Nenek saya punya kontribusi yang sangat besar dalam hal mengajarkan saya tentang kesabaran dan ketabahan. gitu. Biasa. Jadi sudah kuat, berani dari kakek, sabar dari nenek, komplit ya. Enak banget ya jadi Anda ini. Dapat pelajaran yang luar biasa dari sepasang kakek dan nenek yang saya yakin sangat mencintai Anda itu. Nah, seorang Andi Reobatariwanti dalam aktivitas sehari-hari yang tadi katanya tidak terlepas dari seorang pengaruh dari kakek dan nenek. Nah, dalam perjalanan Anda ini tentu ada hal-hal yang paling tidak bisa Anda lupakan. Di bagian mana itu dalam hidup Anda tidak bisa Anda lupakan? Sepertinya saya harus memilah. Ya, apa tuh? Memilah yang mana yang layak untuk disampaikan. Karena banyak hal yang terekam jelas dan masih tersimpan. Dan bagaimana masa lalu itu mempengaruhi Anda hari ini? Inilah kata-kata teman saya waktu saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS di sekolah dulu. Ya. Jadi waktu itu ada 2 orang laki-laki datang, kemudian berjabat tangan dengan saya, bilang, mohon maaf Rewo, bukan kau saya pilih karena belum saatnya perempuan memimpin. Gitu. Dan Anda buktikan bahwa perempuan bisa memimpin. Saya sebenarnya bukan mau membuktikan bahwa perempuan bisa memimpin, bukan. Karena menurut saya sejak dulu memang juga ada perempuan-perempuan hebat yang berpengaruh. Hanya saja saya ingin melawan cara berpikirnya. Saya ingin melawan cara berpikirnya bahwa ini bukan soal laki-laki dan perempuan. Menjadi pemimpin itu berbicara tentang manusia. Gitu. Iya, bukan jenis kelamin. Keren. Karena tidak ada yang memilih untuk jadi laki-laki atau jadi perempuan. Allah sudah mengatur semuanya. Dan memimpin adalah pilihan. Menjadi pemimpin adalah pilihan. Menurut Anda? Bukan soal karena kita laki-laki atau kita perempuan. Begitu. Ya. Dan itu juga yang menginspirasi Anda membuat karya yang luar biasa beberapa waktu yang lalu ini. Hadiahnya masih saya pakai hari ini. Makasih. Keren banget loh karya kamu. Ya, film berjudul Imakun Rai. Kenapa kok memilih Makun Rai? Perempuan. Karena perempuan itu unik. Uniknya di mana? Uniknya karena bisa melakukan sesuatu secara simultan. Begitu. Menurut kamu bisa begitu? Iya. Apa saja yang perempuan bisa tapi laki-laki tidak bisa? Menyusui, melahirkan. Kemudian yang bisa dilakukan laki-laki tapi tidak bisa dilakukan perempuan? Apa? Yang bisa dilakukan laki-laki tapi perempuan tidak bisa? Apa ya? Nggak ada ya? Semua bisa ya? Ada sih sebenarnya, cuma menurutku tidak layak untuk disampaikan ini. Sensor. Ya itu kan oke. Kalau itu kodrati ya. Tetap masuk aktivitas yang biasanya bisa dilakukan laki-laki bisa dilakukan oleh perempuan. Bisa. Dan dalam film itu Anda buktikan. Kalau dalam film itu kan sebenarnya arahnya ini mau memberi dukungan moral, gitu. Mau memotivasi tanpa harus mengangkat isu-isu feminis. Gitu. Ya, jadi di sisi lain saya melihat yang diperjuangkan oleh kawan-kawan yang bergerak di pergerakan perempuan, melihat bagaimana sisi-sisi perempuan yang terkadang terdiskreditkan. Tetapi di sisi lain saya menganggap bahwa
penting untuk melakukan pergerakan di hal-hal yang sifatnya paradigmatik, Gitu. supaya arah gerakannya ini lebih soft. Soft itu kan tidak berarti tidak bisa menghancurkan sesuatu yang keras. Seperti air ya. Seperti air, dan sebagaimana seorang perempuan yang lembut tidak bisa dikatakan bahwa dia lemah hanya karena suaranya lembut, Iya. hanya karena Fisiknya lembut. fisiknya lembut. Tapi buktinya banyak perempuan Mbak yang mampu menaklukkan sesuatu yang keras. Seperti itu ya. Nah, itu yang menginspirasi Anda mengapa memilih Ima Kunrai. Sosok yang menginspirasi ya juga Putaranreng, Ya, ini. Haji Andi Ninong Haji Andi sebagai Ninong ya. perempuan hebat Perempuan hebat. di Wajo yang mungkin anak-anak seumuran saya, saya masih anak-anak atau Oh, anak-anak kamu sudah berapa anak-anak? Astagfirullah. Iya. Kalau gitu saya remaja ya. Ya, generasi yang sepantaran lah Iya, iya. dengan saya Generasi ke bawah. Kita ya. Kita masih satu. beda lah. Beda ya. Anda ini kan pemuda 90-an. Oh, gitu. Oh, sorry. Astagfirullahaladzim, mohon maaf. Ya, ini memang iya sih pemuda 90-an saya. Iya, mah. sorry. Tapi jangan bahas-bahas itulah. Iya. Semakin membuat menampakkan jarak di antara kita. Iya. Teman nggak boleh gitu. Jangan mencederai pertemanan. Tidak ada jarak di sini. Oh gitu ya. Oh, ada jarak. Ada. Satu-satunya jarak adalah kesibukan. Oh, sekira protokol kesehatan. Ya, lanjut. Kenapa sosok Iya. ini? Ya. Beliau ini seorang petarung. Iya. Di saat yang bersamaan dia menjadi seorang istri, dia menjadi seorang ibu, dia juga menjadi seorang pimpinan laskar perjuangan untuk kemerdekaan. Itu hebat sekali. Itu hebat. Dan beliau ini patut menjadi teladan bagi perempuan-perempuan yang Gitu. ada di seluruh dunia. gitu. Karena Anda mungkin gitu. Makanya beliau layak ini dibawa keluar. Iya. Diperkenalkan keluar bahwa ada sosok perempuan yang luar biasa. Iya, figurnya sangat luar biasa. Gitu. Dan Wajo harus tahu bahwa ada perempuan hebat seperti beliau ini. Sayangnya tidak semua orang Wajo tahu tentang Iya, keteladanan. itulah yang mau saya sampaikan, bahwa Gitu. tidak semua atau bahkan anak-anak sepantaran dengan saya itu, generasi sepantaran saya itu mungkin ada yang belum tahu. Bahkan dulu saya waktu masih SMA, saya mengira bahwa nama Andi Ninong itu adalah seorang laki-laki. Oh, gitu. Saya dulu mengira dia pemain sepak bola karena jadi nama stadion. Iya. Gitu. Setelah saya mencari tahu tentang beliau, alhamdulillah, alhamdulillah filmnya jadi, Ya. lagunya pun juga jadi. Gitu. Anda menciptakan sebuah lagu juga spesial Terinspirasi, untuk iya spesial. Lagu itu saya dedikasikan untuk semua perempuan, khususnya untuk beliau Haji Andi Ninong. Jadi apa yang ingin Anda sampaikan untuk perempuan seluruh perempuan lah. Seluruh perempuan. Uh-uh. Pada dasarnya Tuhan menciptakan makhluk, dan makhluk itu ada beberapa jenisnya, termasuk manusia diantaranya. Dan manusia itu ada jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, semua punya peran. Tidak ada yang bisa kita sebut sebagai laki-laki lebih tinggi dari perempuan atau perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Karena kalau untuk orang-orang yang beragama, khususnya beragama Islam, Ya. itu kan sudah sangat jelas disampaikan bahwa Tuhan melihat ketakwaan seseorang, Bukan jenis kelamin. bukan jenis kelaminnya. Kamu laki-laki, kamu perempuan. Ya. Kalau kau menjalankan perintah Tuhan, kau makin dekat dengan Sang Maha Kebenaran. Gitu. Tuh.
Jadi tugas kita sebagai perempuan ataupun laki-laki ya itu tadi simple, menjalankan Tugas masing-masing. perintah Iya. Tuhan, menjauhi larangannya Begitu. dalam aktivitas sehari-hari, ya bermanfaat bagi sesama. Jadi jangan karena kamu perempuan Iya, itu bukan menjadi alasan untuk tidak berkontribusi. untuk tidak berkontribusi karena saya perempuan, karena saya lemah. Hal yang paling membuat saya salut kepada perempuan-perempuan yang sempat saya lihat, saya amati, yaitu saya sering melihat bagaimana mereka bersabar, dan itu adalah sebuah kekuatan ketika mereka dicela atau ada sesuatu yang melukai perasaannya. Perempuan menjadi seorang yang pemendam, Ya. namun meski dia menangis mungkin dan lain sebagainya, Ya. meski dia mengeluh pada saat itu, dia masih bisa tetap menjalani hidupnya sebagaimana orang-orang pada umumnya. Dan dalam keseharian saya sering bertemu dengan perempuan-perempuan seperti itu. Dan ternyata perempuan memang luar biasa ya. Iya, perempuan dan laki-laki sama-sama luar biasanya. Tapi setelah saya menyimak film Anda, film kamu ini betul-betul mampu membuat saya berpikir bahwa perempuan itu keren banget ya. Gitu loh. Selamat buat filmnya. Masalahnya kapan diputar untuk orang-orang agar terinspirasi juga oleh film Anda? Kapan? Ada rencana? Ada rencana, tapi Kapan? untuk menyebutkan waktunya belum. Belum. Tapi ingin. Akan. Karena film ini harus ditonton oleh orang banyak. Luar biasa loh film ini bisa menginspirasi banyak orang setelah menonton, dan akhirnya membuat dia berpikir bahwa perempuan itu luar biasa gitu. Nah sekarang Andi Rewo bisa berbagi semangat buat generasi setelah Anda, atau setidak-tidaknya generasi teman-teman Anda dan setelahnya. Apa sih yang paling penting untuk dimiliki seorang generasi muda? Harus punya skill. Skill ya. Karena untuk mentransformasikan ide-ide, kita butuh skill. Gitu. Untuk bisa bermanfaat kepada sesama, kepada apapun itu. Baik itu kepada alam lingkungan maupun alam manusia. Jadi intinya tidak ada alasan untuk tidak punya skill. Iya, harus punya skill. Harus Harus punya skill. Kemudian setiap hari kita harus menjadi manusia yang baru. Kita harus merefleksikan hal-hal yang kita anggap tidak penting dalam hidup. Kita harus melakukan gerakan. Karena tidak ada gunanya juga menjadi orang yang mengoleksi banyak ide, namun satu pun tidak ada yang bisa kita realisasikan. Jadi pertama skill, yang kedua keberanian untuk bertindak. Ya, kemauan untuk bertindak. Seperti itu. Karena 1 juta tahun pun Ya. kita mengatakan bahwa saya ingin mengubah posisi botol ini, terlalu berlebihan ya, hiperbola ya. 1 juta tahun. Kalau kita tidak melakukan pergerakan, kita tidak mengangkat tangan kita untuk menggerakkan botol ini, dia tidak akan pernah berubah. Gitu ya. Kecuali mungkin gempa bumi atau tsunami, dia bisa bergerak. Jadi untuk mengubah rasa haus, kita harus angkat ini ya. Angkat gelas. Angkat wadah. Minum. Harus berani meminum. Iya. Iya, haus ya Pak. Haus sebenarnya. Ya, baik, untuk malam hari ini luar biasa, banyak inspirasi yang Anda berikan kepada kami di sini. Terima kasih sudah datang di studio Tapak Tilas. Semoga untuk kedepannya Anda tidak sibuk lagi dan masih bisa diajak untuk berbagi informasi lagi, berbagi inspirasi sama teman-teman di sini. Thank you Andi Rewo. Terima kasih Kak.